Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku mau sharing-sharing tentang pengalaman kerja aku ya. Untuk kali ini aku mau sharing-sharing tentang tes interview ya. Jadi gimana sih cara ngejawab biar bisa lolos dan dapat bekerja. Nah, sebelumnya ya buat yang belum tahu, alhamdulillah aku tuh kalau interview selalu lolos ya. Jadi aku udah pernah interview dan bekerja di IC Indonesia, terus di Astra Daihatsu Motor, terus di Adidas, Prakarsa Alam Segar, terus di Bank Center Asia atau BCA ya. Itu pengalamanku saat bekerja. Nah, semoga di sharing-sharingku ini ada yang dapat diambil atau ada manfaatnya ya. Barangkali ada yang membutuhkan itu. Oke, kita mulai saja ya. Nah, biasanya kalau interview itu di PT beda-beda ya. Ada yang interviewnya cuma sekali, ada yang 2 kali. Oke, nah biasanya sebelum interview kita harus persiapan dulu ya. Biasanya itu ada kayak tata cara, terus tips-tipsnya, sama aturan saat wawancara itu gimana aja. Nah, aku ini jelasin sesuatu nih. Oke, yang pertama, istirahat yang cukup agar fokus saat menjawab. Nah, dianjurin tuh kita harus fokus saat menjawab. Jadi kita harus jangan begadang, tidur yang cukup biar saat tes dapat menjawab dengan baik ya, dan fokus yang jelas gitu. Terus yang selanjutnya, datang tepat waktu, lebih cepat lebih baik. Nah, jadi harus disiplin, tepat waktu, jangan telat. Yang selanjutnya, memakai seragam yang rapi dan sesuai perintah. Jadi harus patuh sama aturannya ya. Yang selanjutnya, bawa berkas-berkas dan diurutkan sesuai perintah dari perusahaannya. Nah, biasanya kalau mau tes interview tuh kita harus bawa berkas-berkasnya. Nanti berkasnya itu kita diserahin sama petugasnya. Nanti petugasnya lihat biar ditanya ke kita gitu. Terus yang selanjutnya, jangan duduk terlebih dahulu sebelum dipersilahkan atau disuruh oleh penguji tes. Nah, ini kita ada adabnya juga ya. Jadi kita jangan sampai baru datang itu ketemu langsung kita duduk. Jadi kita nunggu dulu sampai dipersilahkan. Atau kalau kita udah berdirinya lama, ya kita bisa bilang aja, minta tolong sama kayak, Pak atau Bu, mohon maaf, bisa nggak saya duduk? Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, saat menjawab, lihat ke depan, fokus ke matanya, atau kalau bisa nggak ke mata, nggak bisa natap, bisa di jidat atau di hidung, mulut, atau di dagu ya. Jadi harus sekutaran sini nih. Jangan sampai fokusnya yang lain, yang kiri atau kanan, atau balik yang lain gitu. Nggak sopan gitu ya. Harus kayak kita ngobrol sama lawan bicara aja gitu, santai aja. Terus yang selanjutnya nih, tangan di atas kaki dan badan ini posisikan siap tegap. Nah, jadi saat menjawab tuh posisi tangan kita kan duduk posisinya. Nah, ini kan tangan kita harus di atas, di kaki kita di lutut ya. Jadi seperti ini, badan tegap, nanti kita sambil jawab itu kayak gitu. Jangan di tangan gini, ini nggak baik lah, nggak sopan. Terus yang selanjutnya, lakukan riset atau mencari informasi tentang perusahaan. Nah, jadi sebelum tes tuh kita di PT-nya tuh ya, kita harus kayak ada persiapan nyari informasi tentang PT-PT-nya itu gimana sih. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan mendadak, kita bisa menjawabnya dengan baik ya. Seperti itu. Yang pertanyaan selanjutnya, kiat-kiat selanjutnya, sering berlatih dan persiapkan jawaban yang terbaik. Dianjurkan jujur lebih baik. Seperti itu sih kalau menurutku ya. Soalnya sepengalamanku, aku kalau jawab interview tuh nggak pernah dibuat-buat kayak, jadi jujur aja gitu, ngalir itu. Nanti kalau bohong kalau interviewnya tahu, nanti kita pasti bakal dicecar itu pertanyaan.
jawabnya nanti susah. Jadi kalau yang jujur-jujur aja mah gampang. Kalau rezeki mah udah dia ngatur, jadi nggak usah takut ya. Yang selanjutnya, kasih jawaban yang jelas dan tepat. Terus jangan terlalu kaku atau sangat baik jika bisa mengajak interviewer nyaman seakan sedang bercerita, itu akan jadi nilai tambah. Nah jadi kita saat wawancara, walaupun kita kondisi tegang, kita jawab aja gitu yang baik, yang sopan, jangan cuek. Kalau aku tuh biasanya kalau wawancara ya, jawab, misalnya kita suruh jawabnya tuh dipersiapin dulu kata-katanya, jadi nggak cuek satu kata dua kata. Jadi kita harus jawabnya tuh kayak bercerita gitu, jadi ya interviewnya juga nyaman gitu. Jadi sebenarnya tuh baik loh, jadi kalau kita ditanya kita bisa jawabnya panjang, nanti kan waktunya jadi makin sedikit ya buat pertanyaan selanjutnya, jadi kita lebih enak itu. Jadi jawab aja ya, nggak usah takut gitu. Oke, nah kita langsung ke detail pertanyaannya ya. Nah, interview tuh biasanya pertanyaan apa aja sih? Nah, aku sepengalamanku ya. Oke, pertanyaannya biasanya tuh ceritakan tentang diri Anda. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini jawabnya gimana? Oke, nah kalau aku tuh jawab dengan ringkas dan jelas, nama, tempat tanggal lahir, pengalaman kerja, jika sudah pernah bekerja. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu jawab aja seperti itu ya. Ada harus diurut lah gitu sesuai pertanyaannya. Kalau udah pernah kerja, jawab aja kerjanya di mana, terus bagiannya apa, prosesnya gimana, produknya apa saja. Jadi harus bisa ceritain. Kalau yang belum pernah bekerja atau baru lulus atau fresh graduate, bilang aja baru lulus atau gimana. Nanti paling yang ditanya. Kalau fresh graduate paling yang ditanya nanti seputar sekolahnya gitu, kayak organisasi atau yang lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya, Anda mendapatkan informasi lowongan kerja ini dari siapa gitu, dari mana? Nah biasanya kan ada yang dari bakal ke sekolah, ada yang dari temen, dari job street, sosmed atau di web ya gitu. Seperti itu, jawab aja sesuai. Pertanyaan selanjutnya, apa yang diketahui tentang perusahaan? Nah ini gunanya kita mencari tahu atau riset ya. Barangkali ada pertanyaan seperti ini, jadi kita bisa jawab. Nah kalau menurutku tuh ini jawabannya, kasih jawaban yang jelas dan meyakinkan, cari tahu terlebih dahulu informasi tentang perusahaan yang dilamar, produk, sejarah berdirinya, dan seterusnya. Nah seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nah ini biasanya selalu keluar di soal-soal interview, jadi harus disiapin ya. Oke, nah cara jawabnya gimana sih? Nah ini aku kasih saran ya. Kelebihannya tuh contoh, kelebihan bertanggung jawab, rajin, ulet, suka belajar dalam hal-hal baru, dapat bekerja sama secara tim, dan dapat menerima instruksi dengan baik. Seperti itu contohnya. Nah ini untuk kekurangannya, jangan menjawab kebalikan atau antonim dari kelebihannya. Jadi kita dilarang tuh biar jangan ngejawab antonim atau balikannya dari kelebihan sifat kita ya. Nah untuk jawabannya gimana sih kalau kekurangan? Nah, seperti kekurang menguasai dalam berbahasa asing, tapi saya akan belajar agar dapat menguasai. Nah jadi kita walaupun kita ada kekurangan, tapi kita dikasih juga tuh solusinya gimana biar kekurangan itu tertutupi gitu, diperbaiki gitu. Terus yang selanjutnya, saat bekerja selalu ingin menyelesaikan pekerjaan meski sudah bukan waktunya, sering tidak kenal waktu, saya sedikit pemalu, tapi saya selalu berusaha untuk menghilangkan rasa malu itu atau memperbaikinya. Sama boros, seperti itu sih kalau aku jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa tertarik bekerja di perusahaan ini? Nah jawabnya karena PT itu ya, PT apalah gitu. Terus adalah PT yang bonafit dan bagus dalam segala aspek, sehingga sudah pasti akan terjamin baik dari sumber daya manusianya, aturan kerja, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan karyawannya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya,
apa yang bisa diberikan kepada perusahaan? Nah, kalau aku jawabnya, saya akan bekerja dengan maksimal, rajin, ulet, dan dengan penuh tanggung jawab sehingga akan menghasilkan produk yang baik sehingga dapat menguntungkan bersama. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa gaji yang diminta atau diharapkan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini aku biasanya jawabnya sesuai UMK yang ada di perusahaannya nih, sesuai kebijakan gaji yang di perusahaannya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, alasan berhenti di perusahaan sebelumnya. Nah, ini jawab kalau kita udah pernah kerja ya. Jelasin kenapa kalau habis kontrak. Kalau yang belum ya berarti belum. Jawab aja. Terus apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, biasanya ini keluar kalau mau menjelang waktu wawancara udah selesai. Biasanya ada pertanyaan seperti ini. Kita siapin aja pertanyaan. Nah, kalau aku seperti ini. Berapa lama jarak untuk ke proses selanjutnya? Nah, proses kerjanya seperti apa? Terus budaya kerjanya gimana? Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah siap jika ditempatkan di sesuai yang ditentukan perusahaan? Oke, nah seperti itu. Kita siap nggak kalau ditentuin sama perusahaan di tempat A, tempat B gitu ya. Nah, ini juga ada lagi kayak ceritakan skill atau kemampuan, keahlian yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Kalau ada yang udah punya pengalaman, jelasin aja di pengalamannya seperti apa. Kalau yang fresh graduate tapi kan udah pernah di sekolahnya ada prakteknya. Kalau di SMK kan biasanya ada terkait teknik kendaraan ringan atau di bengkelnya. Kalau aku kan dulu di teknik audio video di TAV elektronik. Jadi ya jawab aja kayak nih. Saya udah bisa mengerti rangkaian elektronika, terus bisa menyolder gitu, seperti itu. Terus siap jika lembur terus. Jika lebaran disuruh masuk lembur, apakah bersedia? Nah, seperti itu. Kalau aku dulu ada pertanyaan seperti itu sih. Nah, jadi jawab aja ya, sesuai hati kita. Oke, mungkin seperti itu kalau tentang interview. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan, barangkali ada. Support terus ya. Terima kasih yang udah mau support. Untuk yang kali ini mungkin segini dulu. Barangkali ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.